Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satya Fikri, NPM 18350 kelas A, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Ingin mempresentasikan mata kuliah perbandingan hukum perdata. Dosen pengujinya Ibu Tuti Rastuti, SHMH. Pendahuluan. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individual interest. Secara yuridis formal, KUH Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku 1 mengatur tentang orang, van personen, mulai pasal 1 sampai 498. Buku 2 mengatur tentang benda, van zaken, mulai pasal 499 sampai 1232. Buku 3 mengatur tentang perikatan, van verbintenissen, mulai pasal 1233 sampai 1864. Dan buku 4 mengatur tentang pembuktian dan kadaluarsa, van bewitch and verjaring, mulai pasal 1865 sampai 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan, personal rights, bagian kedua tentang hukum keluarga, family rights, bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan, vermogen rights, dan bagian keempat tentang hukum waris, average. Lalu, berlaku hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar di dalam tata hukum kolonial. Kebijakan ini dikenal dengan sebutan De Bewis Regis Politik berdasarkan asas konkordansi. Maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai hukum perdata disahkan melalui Koninklijke Besluit tanggal 10 April 1838 dengan Stadblad 1838 nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838. Dan melalui pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847 dinyatakan bahwa sejak tanggal 1 Mei 1848 BW berlaku di Indonesia. Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata material. Di lembaga peradilan sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum perdata material di dalam para praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata. Bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, peraturan hukum acara perdata yang ada sekarang ini cukup memprihatinkan karena kemerdekaan kita sudah berlangsung selama hampir 74 tahun, namun hingga saat ini Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata produk dari peninggalan pemerintah Hindia Belanda, yaitu HIR dan RBG. HIR adalah singkatan dari Heeren Island Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. RBG adalah singkatan dari Reglement for the Buitenwest yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang di luar Jawa atau Madura. RBG dan peraturan lainnya yang berlaku sekarang dan pembaruan perundang-undangan hukum acara perdata yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi HIR RBG yang berlaku sekarang. PLT, Kepala BPHN Kemenkumham Profesor Robert Benirianto mengungkapkan dalam rangka mempercepat penyusunan penyempurnaan pemerintah menggunakan strategi khusus, yaitu membagi tugas penyusunan melibatkan para pakar hukum acara perdata akan berkutat dengan substansi dan konsep pembaharuan hukum acara perdata. Sementara itu mengenai drafting ditangani oleh perancang peraturan perundang-undangan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Beberapa asas yang terkandung dalam KUH Perdata yang sangat penting dalam setiap perikatan, itu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas kekuatan, asas mengikat, asas persamaan hukum, dan asas-asas lainnya. Peraturan yang berlaku dan diatur di luar KUH Perdata contohnya dalam bidang pertanahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang peraturan dasar pokok agraria yang dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria, UU PA Hukum Perkawinan yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hukum Hak Tanggungan. Sekian presentasi dari saya. Mohon pamit undur diri. Bila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.